Adu gurih, soto Lombok vs soto Lamongan. Kamu tim yang mana? Soto merupakan makanan berkuah yang terkenal di Indonesia. Hampir semua daerah di Indonesia mempunyai varian akan kuliner yang disebut-sebut berasal dari daratan Cina ini. Begitu beragamnya jenis dan rasa soto di berbagai daerah di Indonesia ini. Sampai-sampai masing-masing wilayah punya sebutan untuk makanan jenis sup ini. Ada soto Madura, soto Banjar, soto Betawi, soto Lamongan, dan soto Lombok. Soto Lamongan dan soto Lombok adalah dua varian soto yang mempunyai cita rasa gurih dan nikmat. Rasa gurih dari dua soto ini didapatkan dari penambahan satu bahan pelengkap yang disebut koya. Meskipun sama-sama menggunakan koya, baik soto Lamongan maupun soto Lombok pada dasarnya punya cita rasa yang berbeda satu dengan lainnya. Bahan pembuatan koyanya pun dari bahan yang berbeda pula. Mau tahu perbedaan soto Lombok dengan soto Lamongan? Yuk simak penjelasannya. Pertama, soto Lombok. Dalam satu mangkok soto Lombok terdapat potongan ketupat, mie putih, mie kuning, irisan ayam, kacang asin, taburan bawang goreng, tauge, irisan kembang sayur, potongan telur, dan koya. Untuk menambah rasa segar, potongan jeruk nipis biasanya disediakan dalam piring kecil dan tidak ketinggalan. Kerupuk dijadikan sebagai cemilan pendamping. Kuahnya lebih kental jika dibandingkan dengan kuah soto lainnya. Campuran bumbu, rempah, dan koya membuat kuah soto Lombok lebih nendang dan mempunyai rasa yang khas. Rasa gurih berpadu dengan sedikit pedas membuat kuah soto Lombok sangat nikmat di lidah. Koya yang digunakan adalah koya yang terbuat dari parutan kelapa yang telah disangrai kering. Lezat tidaknya soto Lombok biasanya tergantung dari gurih tidaknya koya ini. Beberapa gerai soto Lombok di Mataram yang direkomendasikan antara lain: pertama, soto ayam kampung muslim di Jalan AA Gede Ngurah, tepat samping Pasar Abian Tubuh. Kedua, soto Pak Mahdi depan M Hotel Mataram. Dan ketiga, soto Lombok dekat kantor Bluebird Pajarakan Ampenan. Selanjutnya, soto Lamongan. Soto yang berasal dari daerah Lamongan ini memang mempunyai nama yang telah kesohor di mana-mana. Hampir seluruh warga Indonesia mengenal namanya. Dibandingkan dengan soto Lombok, kuah soto Lamongan lebih bening. Meskipun lebih bening, untuk urusan gurih, soto Lamongan tidak ada duanya. Dalam satu mangkuk soto Lamongan biasanya terdiri dari kuah soto, suiran ayam, sayur, nasi putih, setengah potong telur rebus, mie suun, taburan bawang goreng, dan taburan koya. Di beberapa gerai soto Lamongan biasanya menyediakan makanan pendamping berupa sate usus dan puyuh. Selain itu, balungan juga sering diberikan sebagai pelengkap. Koya soto Lamongan adalah campuran dari kerupuk udang dan bawang putih yang digoreng lalu dihaluskan. Keduanya ditumbuk, dihaluskan hingga menjadi bubuk. Koya inilah yang memberikan sensasi nikmat pada soto Lamongan. Beberapa gerai soto Lamongan yang dapat dijumpai di Mataram antara lain soto ayam kampung Dang Dingdung depan SMA Kusuma Mataram dan soto Lamongan Ardi yang ada di Jalan Palapa. Soto sendiri awalnya menurut Lono Simatupang, antropolog dari Universitas Gadjah Mada, berasal dari makanan Cina dalam dialek Hokkien yang bernama caudo. Arti dari caudo sendiri adalah rerumputan jeroan atau jeroan berempah. Caudo melanda Nusantara, terutama di pesisir Jawa setelah habisnya perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Awalnya, caudo dikenal di Lamongan dan Kudus. Gerakan soto Kudus dan Lamongan mulai berkembang pada 1932, bersamaan dengan pemogokan buruh kereta api di Surabaya.
Kedua soto itu masuk ke beberapa kampung di Surabaya seperti Gundih, Darmo, Waru, Ambengan, dan lain-lain. Dari situ lahirlah soto Waru, soto sulung, soto Ambengan, dan yang paling fenomenal adalah soto Madura. Jadi, bagaimana sahabat Infonusa? Kamu tim yang mana? Soto Lombok atau soto Lamongan?